Halo semuanya, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang momen yang sangat menguji kekuatan mental saya, yaitu saat saya mendampingi papa di ruang operasi. Semuanya dimulai ketika papa mengalami kecelakaan saat hendak melayani kebaktian Rabu Abu di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2024. Kejadian itu bertepatan dengan hari pencoblosan pemilu dan hari kasih sayang. Saat itu saya berada di Yogyakarta untuk melakukan pencoblosan dan melakukan beberapa pekerjaan kantor. Sore itu, Mama memberi kabar bahwa Papa jatuh di gereja dan hasil ronsen menunjukkan bahwa lengan Papa patah. Segera setelah mendapat kabar itu, saya berusaha untuk mencari tiket transportasi ke Jakarta. Namun, karena saat itu sedang long weekend, saya kesulitan untuk mendapatkan tiket dan terpaksa harus menunda keberangkatan hingga esok malam. Pada lusa dini harinya, jam 3, saya dan istri tiba di Jakarta. Pagi itu, Papa akan menjalani operasi. Selama perjalanan dari Yogyakarta, pikiran saya hanya tertuju pada kondisi Papa. Meskipun cemas, saya terus mengulang dalam hati, "Everything gonna be alright." Ketika sampai di rumah sakit bedah tempat Papa akan dioperasi, kegelisahan semakin memuncak. Jantung saya berdetak semakin kencang. Kekhawatiran yang semakin menjadi-jadi seharusnya bisa membuat saya menangis. Tapi saat itu saya merasa harus tampak tegar dan tidak boleh terlihat lemah. Karena saya merasa ada tanggung jawab untuk bisa menguatkan 3 perempuan yang ada di situ, yaitu Mama, adik kandungku, dan istriku. Kondisi emosional mereka yang tampak tidak stabil memaksa aku harus tampak kuat dan bijak. Apalagi saat kondisi persiapan operasi, banyak kejadian yang tidak terduga, apalagi Papa bolak-balik berteriak kesakitan. Dalam hatiku, aku terus mengatakan, "Everything gonna be alright." Jadi, ini adalah operasi besar pertama Papa sepanjang hidupnya. Saya tidak tahu apa yang dirasakan Papa pada saat itu. Apakah rasa sakit yang luar biasa, rasa takut, khawatir, atau apapun itu. Tapi yang jelas, kami semua dalam kondisi khawatir yang luar biasa. Saya bisa melihat raut muka Mama yang penuh ketakutan, adik kandungku yang mukanya penuh kemarahan karena mungkin dia merasa sedikit kecewa dengan penanganan dari rumah sakit itu. Ya, mungkin adikku juga merasa tidak sesuai harapannya, dan istriku yang terus-menerus meneteskan air mata. Pada saat itu, saya hanya mencoba menenangkan mereka semua. Oh ya, for your information, sebenarnya saya adalah orang yang sangat responsif. Jadi kalau ada kejadian yang tidak saya sukai, biasanya saya marah-marah, pokoknya semarah-marahnya bahkan sampai meledak-meledak. Tapi entah kenapa, Tuhan tidak membiarkan saya mengeluarkan amarah itu. Saya hanya diam, mencoba menenangkan mereka semua. Pada saat Papa dioperasi, adik saya menemani Papa di ruang operasi karena dokter memberikan izin untuk salah satu anggota keluarga boleh melihatnya secara langsung. Ketika adik saya berada di ruang operasi, saya hanya bisa berada di ruang tunggu operasi. Berulang kali kami menerima chat WA laporan dari adik mengenai kondisi operasinya. Berkali-kali operasi ditunda oleh dokter, menunggu tensi Papa yang terus naik, bahkan nyaris ke angka 300. Adik saya yang seorang dokter jelas merasa lebih khawatir
apalagi dia berada di ruang operasi. Sedangkan saya berdoa terus sambil berjalan-jalan, berdoa tanpa menutup mata, berdoa terus sampai keluar rumah sakit mencari udara segar, bahkan bolak-balik ke ruang rawat inap papa menjumpai mama dan istriku sambil terus berdoa. Karena sejujurnya saya juga sangat takut dan khawatir. Tapi saya harus tetap menjaga agar wajah saya tidak tampak sedih atau ketakutan. Dan lagi-lagi dalam hatiku berkata, everything gonna be alright. Saya kembali ke ruangan tunggu operasi. Jadi sekitar 2 jam lebih operasi berjalan. Akhirnya adik saya keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa operasi sudah selesai. Saya pun berlari menjemput adik saya dan memeluknya. Ketika saya akan memeluknya, adik saya ini hampir jatuh lemah seperti manusia tidak bertulang. Untungnya saya berhasil menahan lengannya dan memeluknya dengan erat. Dari situlah saya merasa bahwa ternyata meskipun adik saya adalah seorang dokter, dia juga mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Tapi saya tetap menjaga wajah saya agar tidak tampak khawatir. Saya tidak boleh menangis. Kalau saya lemah, siapa yang akan menguatkan saya? Saya punya prinsip bahwa saya harus menguatkan keluarga saya pada saat itu. Setelah operasi, suasana berubah menjadi lebih tenang dan kami menunggu masa pemulihan papa. Dan saya terus berkata dalam hati, everything gonna be alright. Sebulan kemudian, papa harus melakukan operasi untuk kedua kalinya. Dan untuk kali ini, saya tidak ditemani istri dan adik saya yang saat itu sedang ada tugas. Hanya ada saya dan mama. Pada operasi kedua ini, saya tahu papa jauh lebih siap. Kondisinya juga cukup prima dibandingkan operasi pertama. Nah, persiapan operasinya? Biasa aja. Ini Pak Tumpal atau Pak Gibran sini? Oke. Tapi saya terus mengatakan dalam hati, everything gonna be alright. Namun kondisi ini sedikit berbeda dengan operasi pertama. Saya yang bukan dokter, tidak punya pengetahuan apa-apa tentang ilmu kesehatan, terpaksa menemani papa di dalam ruang operasi. Kondisi ini rasanya seperti hendak memasuki ruang sidang skripsi atau tesis yang pernah saya alami. Tegang, sangat-sangat tegang. Dan tubuh ini rasanya seperti melayang. Saya diminta untuk mencuci tangan dan menggunakan baju seragam operasi. Nah, kalau kata mereka, kata dokter itu namanya baju scrub. Apakah saya khawatir? Jangan ditanya. Tapi saya terus mengatakan dalam hati, everything gonna be alright. Saat saya memasuki ruang operasi, saya melihat para dokter dan perawat sudah memutari tubuh papa yang sudah dalam pengaruh bius. Saya mendengar dokter mengatakan, bismillah, kita mulai operasi kali ini dan mari kita mulai dengan berdoa. Dan setelah berdoa, operasi dimulai. Nah, akan ada pertanyaan, apakah saya takut saat melihat darah atau pembelahan tubuh gitu? Jadi sejujurnya saya tidak takut sama sekali karena saya berulang kali hobi ya nonton film-film thriller sadis. Dan saya sangat menyukai film bergenre seperti itu. Tapi ternyata kondisi itu berbeda dengan yang saya harapkan. Ketika pisau bedah
mulai membedah kulit papa, saya merasa tubuh mulai gemeteran. Saya mungkin gak ada masalah saat melihat membelah tubuh kayak gitu ya. Darah bermuncratan kemana-mana. Tapi mengapa orang yang dibelah-belah itu dengan pisau yang sangat tajam itu adalah papa saya? Jujur, saya tidak bisa terima kondisi itu. Ruang operasi dengan AC yang sangat dingin itu tidak bisa menghentikan keringat saya yang bercucuran dengan sangat deras. Padahal saya bukan dokter yang mengoperasi. Tiba-tiba dokter berkata, "Mas, kalau mau difoto atau direkam juga boleh loh mas." Pada saat itu, saya langsung mengeluarkan HP dan merekam aktivitas operasi tersebut dengan tangan yang sangat berkeringat di dalam sarung tangan. Pada saat operasi, kondisi papa cukup baik. Tensinya stabil antara 150 hingga 180-an. Cukup baik dibandingkan saat operasi pertama yang sangat mengerikan. Saya terus berdiri sambil melihat, kadang sambil merekamnya. Saya terus melihat bagaimana daging papa dikoyak-koyak. Tiba-tiba nanti ada alat seperti gergaji, tiba-tiba ada bor, tiba-tiba ada pisau yang bentuknya udah gak karu-karuan. Sekali lagi, saya tidak takut dengan proses operasi itu. Tapi saya tidak terima kenapa harus papa yang mengalami itu. Sambil terus mengoperasi papa, dokter itu tiba-tiba nyeletuk, "Pak Pendeta, udah ditungguin jemaatnya loh." Saya terkejut mendengar kata-kata dokter itu yang notabene adalah seorang muslim yang taat. Saya tahu dia adalah seorang muslim yang taat karena di ruang dokter miliknya banyak sekali ornamen Timur Tengah dan tulisan Arab yang jujur saya sendiri gak ngerti itu tulisan apa. Tapi saya yakini dia adalah orang muslim yang taat. Menjelang akhir operasi, dokter itu memanggil saya untuk mendekat ke area tempat dia bekerja. "Ini ya mas, platnya sudah dipasang dan semua sudah lengkap." Dengan perasaan yang tidak karu-karuan, saya melihat besi panjang yang ada di sepanjang tulang papa yang patah. Saya hanya mengatakan, "Iya dokter, terima kasih banyak dok sudah menolong papa saya." Dokter itu berkata, "Terima kasih nanti sama Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan semuanya." Dokter akhirnya menutup belahan lengan papa dengan menjahitnya dengan pelan-pelan dan sangat teliti. Setelah semua selesai, dokter berkata, "Alhamdulillah, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan semua ini terjadi dengan baik," sambil mengangkat tangannya. Semua dokter dan perawat juga melakukan hal yang sama. Kemudian saya diminta keluar ruang operasi dan menunggu di ruang rawat inap di mana mama sudah menunggu. Saya berjalan ke ruang kamar rawat inap dalam kondisi sangat lemas. Saat itu saya tetap mencoba menjaga agar wajah saya tidak tampak tegang atau khawatir. Tapi saat saya melihat wajah mama, saya langsung datang memeluknya dan menangis sekencang-kencangnya. Saya hanya berkata, "Sudah selesai semua, Ma." Mama pun berteriak, "Puji Tuhan." "Dim, kamu kenapa menangis, Dim?" Aku menjawab, "Dari operasi pertama papa, aku gak bisa nangis, Ma. Aku tahan supaya aku tampak kuat. Siapa yang menguatkan kalian kalau kalian yang sedih? Aku mau jadi kuat, Ma. Tapi hari ini, aku yang sangat lemah. Aku takut banget, Ma. Aku sangat ketakutan selama ini, tapi aku tahan." Mama memelukku erat dan berkata, "Terima kasih, Dema. Mama bangga sama kamu."
Setelah semuanya tenang kembali, saya mencoba menenangkan diri keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba, security rumah sakit mendatangi saya dan bertanya, "Gimana operasi Pak Pendeta?" Tiba-tiba air mata saya menetes lagi dan berkata, "Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah selesai Pak." Dengan cepat, security itu memegang pundak saya dan berkata, "Semoga Pak Pendeta cepat pulih lagi ya Mas, dan bisa melayani lagi." Saya pergi menuju sebuah warung kecil di pinggir jalan dekat rumah sakit untuk membeli minuman. Tiba-tiba ibu pemilik warung itu bukannya bertanya mau beli apa, tapi malah bertanya, "Gimana operasinya Bapak?" Mata saya kembali berkaca-kaca sambil mengatakan, "Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah selesai Bu." Si ibu warung itu tiba-tiba juga berteriak, "Alhamdulillah Mas, mudah-mudahan cepat pulih ya bapaknya." Dari kejadian-kejadian itu saya menyadari bahwa Tuhan tidak akan membiarkan keluarga kami sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan Papa dirawat oleh orang yang tidak tepat. Tuhan tidak akan membiarkan Papa dioperasi oleh orang jahat. Tuhan tidak akan membiarkan aku yang pura-pura kuat ini untuk sendirian. Tuhan kirimkan banyak sekali orang baik di sekeliling kami, baik dari jemaat gerejanya Papa, keluarga, bahkan orang yang tidak kami kenal dan mereka berbeda keyakinan dengan kami. Tapi Tuhan sangat baik mengirimkan kami orang baik dalam kehidupan kami. Walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Ini adalah ceritaku bersama Tuhan melalui orang-orang baik di hidupku.